Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mendengar sebuah kisah yang luar biasa inspiratif tentang seorang pemuda bernama Giulio. Perjalanan hidupnya penuh dengan perjuangan, dari jualan di kantin sekolah sampai menembus pasar ekspor internasional. Kisah ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga tentang keberanian, kerja keras, dan mimpi besar yang jadi kenyataan. Jadi, pastikan kalian simak video sampai habis, karena cerita ini dijamin akan membuat kalian termotivasi untuk meraih impian kalian. Giulio, seorang pengusaha muda berusia 26 tahun, memiliki cerita hidup yang bisa dibilang penuh perjuangan dan inspirasi. Lahir bukan dari keluarga berada, Giulio sudah terbiasa bekerja keras sejak kecil. Ibunya membuka kantin di sekolahnya. Bukan karena usaha kantin menguntungkan, tetapi karena itu adalah cara terbaik untuk memastikan Giulio tidak kelaparan di sekolah. Ibu saya pernah bilang, kalau mama nggak buka kantin di sekolah, kamu mungkin nggak bakal dapat uang jajan. Jadi, saya bantuin ibu masak pagi-pagi sebelum sekolah. Itulah hidup saya dari kecil, ucap Giulio mengenang masa kecilnya. Kehidupan Giulio sebagai pelajar tidak seperti anak-anak lainnya. Ketika teman-temannya menikmati masa muda, Giulio sudah mencoba mencari uang tambahan melalui berbagai cara, termasuk bergabung dengan MLM di usia 14 tahun. Meskipun ilegal tanpa KTP, Giulio memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar komunikasi dan penjualan. Dulu saya pemalu banget, tapi karena MLM, saya belajar ngomong dengan yakin. Ini bekal yang sangat penting buat saya hingga sekarang, kata Giulio sambil tersenyum. Setelah lulus SMA, Giulio melanjutkan pendidikan di Jogja dengan beasiswa dari Kementerian Perindustrian. Namun, kuliah ini tidak berjalan lama. Dia memutuskan untuk drop out dan kembali ke Jakarta demi membantu keuangan keluarga. Di Jakarta, Giulio mulai bekerja di sebuah konveksi busana muslim. Dimulai dari tugas sederhana seperti memotong benang, hingga akhirnya dipercaya menjadi sales. Memulai perjalanan bisnis. Keputusan untuk pindah ke Jogja lagi menjadi titik balik dalam hidupnya. Giulio memulai usaha dengan membuat tas kulit dan mencoba menjualnya ke luar negeri. Dia bahkan nekat ke Singapura, berharap produknya diterima di pasar internasional. Modal saya waktu itu cuman keberanian dan doa. Saya bawa tas ke Orchard Road dan coba jual ke orang-orang di sana, tapi gak ada yang laku. Sedih banget rasanya, ungkap Giulio. Kegagalan itu tidak menghentikannya. Giulio pulang ke Indonesia dan mulai membantu ayahnya berjualan rotan. Ketika bisnis rotan tidak berjalan baik, dia mencoba peluang baru, menjual arang. Dari jualan kecil-kecilan ke tukang sate, Giulio akhirnya mengembangkan bisnis briket arang untuk pasar ekspor. Giulio menemukan peluang besar di pasar luar negeri untuk briket arang. Namun prosesnya tidak mudah. Dia harus belajar cara memproduksi briket, mencari investor, hingga akhirnya mendapatkan kontrak pertama sebesar $280.000 untuk pasar Paraguay. Saya sering dibilang gila, tapi saya percaya kalau kita punya keyakinan dan bekerja keras, hasilnya pasti ada, kata Giulio penuh semangat. Dari pengalaman ini, Giulio menyadari pentingnya membangun brand. Dia pun mencoba masuk ke dunia skincare, menciptakan produk dengan merek sendiri untuk ekspor. Meskipun baru, usahanya menunjukkan hasil. Tidak hanya fokus pada bisnis, Giulio juga ingin membantu anak muda lain untuk meraih kesuksesan di dunia ekspor.
Dia membentuk komunitas edukasi ekspor yang kini telah berkembang menjadi platform dengan berbagai layanan, mulai dari edukasi hingga logistik. Saya percaya setiap anak muda di Indonesia punya potensi besar. Tugas kita adalah membuka jalan dan memberikan mereka peluang, kata Julio. Julio selalu menekankan 3 hal kepada siapapun yang ingin sukses. Yang pertama, membuka pikiran. Yang kedua, kerja keras. Dan ketiga, jangan pernah menyerah. Bagi Julio, perjalanan hidup adalah tentang terus belajar dan tidak takut gagal. Saya selalu berdoa agar tetap rendah hati meskipun sukses, karena saya percaya sukses itu bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang memberi dampak positif untuk orang lain, kata Julio. Dan itulah teman-teman kisah Julio. Perjuangannya membuktikan bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan doa, tidak ada yang tidak mungkin. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk terus melangkah meskipun rintangan menghadang. Jangan lupa untuk tetap rendah hati dan berbagi kebaikan dimanapun kita berada. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.